sembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Shalom, sampai berjumpa lagi bersama kami, saya Pendeta David Ongkowijoyo di suatu program yaitu Penyejuk Hati, program yang selalu dinanti dan ditunggu oleh umat Kristiani, oleh pemirsa Surabaya TV. Pada pertemuan kali ini, saya ingin berkhotbah dengan suatu judul Mujizat Berjalan di Atas Air. Saudaraku, pada pertemuan kali ini, saya ingin bertanya pada saudara yang ada di rumah sakit, dimanapun kau berada. Pernahkah Anda meminta sesuatu di dalam doa, tetapi Tuhan tidak mengabulkan doa Anda? Padahal Anda sudah berdoa dengan sepenuh hati, dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti menjawab dan mengabulkan doa. Tapi kenyataannya, tapi faktanya tidak terjadi. Seakan-akan kita katakan itu mustahil, itu tidak mungkin. Tetapi pada kali ini saya katakan, ketika Tuhan tidak memenuhi segala kebutuhanmu, ketika Tuhan belum memenuhi segala permohonanmu, percayalah, bukan Tuhan lepas tangan, bukan Tuhan meninggalkan engkau, bukan membiarkan engkau untuk berjalan sendiri, tapi Tuhan mempunyai proses di dalam hidupnya. Pada pertemuan kali ini, saya ingin sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya akan mengambil suatu ayat bacaan di dalam kitab Matius 14 ayat 24 sampai ayat yang ke-33. Tahu saudara diberkati oleh khotbah saya pada pertemuan kali ini, saudara bisa membaca kalimat ini berulang kali supaya saudara mengerti cerita dari ayat ini. Ceritanya ini begini, saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Matius 14 ayat 24. Perahu murid-murid Yesus sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sangkar. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi setelah Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, janganlah takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau ini, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Jawab Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 29 itu akan saya kupas. Saudara tidak lepas dari ayat 29. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan air, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong
tolonglah aku. Setelah Yesus menurunkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun reda, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudaraku, pada suatu hari, saya bersama tim saya menaik sebuah perahu dan menelingi beberapa kali telaga Sarangan itu. Tetapi suatu saat ketika saya sudah hampir selesai, ya, saya berusaha untuk turun. Satu kaki saya itu turun, dan saya takutnya setengah mati karena saya takut terjebur air. Saya takut jatuh di air itu, dan saya takut tenggelam air itu. Saya takut sekali. Teman-teman percaya berusaha untuk supaya saya naik itu. Ketika saya takut itu, saya ingat di dalam ayat bacaan saya Matius 14 itu, ketika perahu Petrus mendapatkan Yesus di tengah-tengah danau Galilea itu, Petrus mengatakan Yesus itu hantu. Dia tidak percaya bahwa dia itu Yesus, tapi dia katakan, aku percaya bila aku bisa berjalan, melangkah, mendatangi engkau. Maka di ayat yang kita baca, di ayat yang ke-29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saya tidak tahu bagaimana Petrus berjalan melangkah ke satu kakinya di atas air. Secara manusia dia pasti takut. Bagaimana dia kedua kakinya dia melangkah menginjak air, dan dia fokus memandang Yesus. Dia bisa berjalan mendatangi Yesus. Dia berjalan, saya tidak tahu. Secara manusia itu mustahil, impossible, tidak mungkin. Dia bisa, dia pasti takut. Tapi Petrus adalah manusia biasa. Ketika dia lihat sekelilingnya, dia lihat temannya, dia lihat angin, dia takut dan dia mau tenggelam. Tapi Yesus menolong dia untuk melangkah, untuk menolong dia. Saudaraku yang terkasih dalam ini, bagaimana Petrus bisa berjalan di atas. Di dalam pertemuan saya kali ini, saya ingin membahas bagaimana Petrus bisa berjalan, bisa melangkah di atas air secara manusia dan mujizat. Biar pertemuan khotbah, tema khotbah saya pada pertemuan kali ini yaitu mujizat berjalan di atas air bisa terjadi. Ada 3 yang saya dapatkan di ayat ini, supaya saudara dan saya pada pertemuan kali ini, saudara pun bisa diberkati oleh Tuhan. Amin. Bisa diberkati. Dan saya percaya, mari kita sama-sama membaca 3 hal yang dipunyai Petrus ketika dia melangkah dengan iman.